لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Yang sama kita muliakan, kita hormati, kita agungkan, berkesempatan hadir pada hari Rabu yang mulia ini. Dari tengah-tengah kita seorang Syekh Al-Habib. Al-Habib artinya Habib. Dalam bahasa Indonesia, keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biasa disebut dengan istilah Habib. Jadi beliau adalah min dzurriyyatir Rasul dari Al-Hasani, termasuk dari dzurriyyat keturunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari jalan Al-Hasani. Sungguh kebahagiaan yang sangat luar biasa. Mohon ayahuma di tengah-tengahon adong buhut bersama hidasan dari orang yang mengalir padanya darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini adalah keturunan Rasulullah Al-Hasani yang kami perkenalkan sedikit. Namanya adalah Syekh Tariq Ghannam hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Jadi ayahuma, beliau adalah khirij alumni dari universitas ternama di Beirut, Lebanon, Global University Al-Jami'atul Alamiyah. On guru nami doon lompak dialun be marsiada. Jadi on gurun tadon sama-sama. Beliau Syekh Tariq Ghannam hafizahullah. Jadi di Indonesia termasuk beliau adalah mursyid, pimpinan dari sebuah yayasan nama Gora Syahama yang on kantor nadong di Jakarta. Maka pada kesempatan on roh hadir bersama kita di perpustakaan on. Mudah-mudahan on maroban barokah di kita sudena, amin. Amin ya rabbal alamin. Kita mohonkan semoga beliau Syekh Tariq Ghannam diberikan umur yang panjang, kesehatan, diberkahi rizkinya, keluarganya, dimudahkan semua urusannya, amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua nanti akan mendapatkan ya ilmu yang bermanfaat yang disampaikan oleh beliau. Gimana kira-kira? Orang lebih rumah. Enggak. Sudah. Penanggut modo, peramun mangidat keturunan Rasulullah itu di tengah-tengah kabuha. Yang jadi sedangkin Al-Hasani. Cucu Rasulullah adong Husain, adong Hasan. Maka beliau adalah dari jalur Al-Hasan. Begitu juga yang sangat kita muliakan Bapak Mudir pimpinan Ponpes Mustafa Abu Baru, beserta keluarga Adrison Ompung Songonijo, sudah ayah-ayah nami, umat-umat nami, soal nabiaso di pengajian hari Rabu. Jadi harapan nami, mari sama-sama kita tangyon dengan tenggat paparan di beliau tentang kajian insyaallah nangkan adileh yang kita di hari Rabu sadarion. So mudah-mudahan adong buan untuk bagas tiuma bermanfaat, adong ilmunta, dohon mudah-mudahan mampu kita dengan mengamalkan, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin.
Enggak dari dia Daud teh. Asa namanya kita podium ilu ai. Super lah. Enggak. Ketik saja. Da unjung ngoro seh sana, unjung di mana? Unjung ngoro sana seh di sana. Ujung. Unjung. Syekh Torik Gonam. Syekh Torik Gonam. Jelas dong mak suara. Torik Gonam. Kami takut mau dengar jelas dong aja. Alhamdulillah. Mama naik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad ashrafil mursalin wa habib rabbil alamin. Wa ala alihi وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين ونعوذ بك من حال أهل النار. أما بعد إخواني وأخواتي أذكر نفسي وإياكم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Setelah guru kita Asy-Syaikh Thariq Ghannam hafizahullah taala memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian berselawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat beliau sekalian, lalu beliau mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tambahan ilmu pengetahuan. Amin. Amin ya rabbal Kemudian alamin. semoga diberikan kepada kita ilmu ini, ilmu yang bermanfaat sehingga kita mampu mengamalkannya. Amin. Amin. Setelah itu beliau pun mengingatkan kepada kita semua, wahai saudara-saudaraku, kata beliau, wahai saudari-saudariku, saya mengingatkan diri saya pribadi dan seluruhnya, marilah kita meniatkan, mengikhlaskan niat belajar ini karena Allah Subhanahu wa taala, menyibukkan diri untuk mengkaji, menuntut ilmu agama karena Allah. Beliau menyampaikan agar kita mengikhlaskan niat bersandarkan kepada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, yang maknanya amal-amal soleh yang kita kerjakan, yang kita laksanakan, agar ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dibarengi dengan niat yang ikhlas. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله
Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa amal yang paling afdal dan yang paling utama adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awwalul wajibat, Mula-mula yang diwajibkan, wa a'lal wajibat, dan yang paling utama yang diwajibkan, wa a'zamul wajibat, yang paling agung dari kewajiban-kewajiban al-iman billah adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wa bi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beriman kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. qabla as-salat Itu semua sebelum salat, wa qabla as-siyam bahkan lebih afdal, lebih utama sebelum puasa, wa qabla az-zakat sebelum zakat, wa qabla al-hajj sebelum melaksanakan haji. Iman adalah yang paling afdal. wa qabla as-sadaqah 'ala al-fuqara, Sebelum bersedekah kepada orang-orang fakir. awwalul wajibat al-iman billah wa bi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang mula-mula yang diwajibkan, kewajiban yang pertama kali ya adalah untuk kita adalah beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu man lam yakun 'ala al-iman mahma 'amila la hasanata lahu. Karena orang yang tidak beriman, maka apapun, apa saja pun perbuatan yang dia lakukan dari bentuk kebaikan kelihatannya seperti itu, maka sesungguhnya dia tidak memperoleh kebaikan dan pahala atas perbuatannya. Walau at'ama fuqara al-ard, Walaupun seandainya dia memberikan makanan kepada orang-orang fakir sedunia, wa bana al-mustashfayat wa ja'alaha majjaniyatan lil fuqara, walaupun dia membangun rumah sakit yang banyak dan diberikan gratis untuk orang-orang yang fakir semuanya berobat di rumah sakit tersebut. idza lam yakun 'ala al-iman, Kalau dia tidak beriman, laysa lahu dharra min hasanah, maka dia tidak akan memperoleh kebaikan walaupun satu biji sawi. لأن الله تعالى جعل شرطا لقبول الأعمال الصالحة وهو أن يكون الإنسان على الإيمان. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan syarat agar diterima amal soleh dari seseorang, dari manusia ini, dia mesti beriman kepada Allah, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. فما معنى الإيمان بالله؟ Lalu apa pengertian beriman kepada Allah? التصديق القلبي أن الله تعالى موجود، Adalah pembenaran dengan hati, meyakini, mengiktikadkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha ada, wujud. Allah maha ada. نحن لا نرى الله في هذه الدنيا، Kita di dunia ini memang tidak melihat Allah, نرى ما يدل على وجود الله، tapi kita bisa melihat hal-hal yang ini menunjukkan atas adanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita bisa melihat pertanda-pertanda akan adanya Allah. كل ما في هذا العالم يدل على وجود الله. Maka segala sesuatu yang ada di alam ini itu semua adalah ya dalil petunjuk akan adanya Allah Subhanahu wa taala. وهذا ما ذكره صاحب البراهين الذي يدرس في المعاهد في إندونيسيا. Dan inilah yang disebutkan pada kitab yang bernama Ummul Barahin, yang disebutkan oleh muallifnya, kitab Ayahuma. Kitab ini yang diajarkan di mahat-mahat pesantren-pesantren di Indonesia dan kita pesantren Mustafawiyah di kelas 7. العالم يدل على وجود الله. Maka alam, segala sesuatu selain Allah, itu menjadi petunjuk akan adanya Allah Subhanahu wa taala. الضربة لا بد لها من ضارب. Pukulan pasti ada yang memukulnya. الفعل لا بد له من فاعل.
adanya perbuatan pasti ada yang memperbuatnya. البناء لا بد له من بناء. Bangunan-bangunan pasti ada yang membangunnya. الكتابة لا بد لها من كاتب. Tulisan-tulisan yang kita lihat pastinya ada yang menulisnya. فالأولى لهذا العالم لا بد له من خالق وهو الله سبحانه وتعالى. Maka pasti dapat dipastikan alam sebesar ini pasti ada yang menciptakan dan menjadikannya. فالله تعالى هو الذي خلق السماء. Maka Allah tabaraka wa ta'ala dialah yang menciptakan langit, وهو الذي خلق الأرض. yang menciptakan bumi, وهو الذي خلق البشر. yang menciptakan manusia, وهو الذي خلق الشمس والقمر. yang menciptakan matahari dan bulan. وهو الذي خلق الجن والملائكة. Dan dia juga lah yang menciptakan para jin dan para malaikat. الله تعالى هو خالق كل شيء. Allah subhanahu wa ta'ala adalah pencipta segala sesuatu. وعرفنا أن اسم الخالق الله من طريق الأنبياء. Kita mengetahui nama pencipta alam Allah. Dari mana kita tahu nama pencipta alam adalah Allah? Melalui para nabi, mereka yang menyampaikan dan mengajarkannya. فإذا نحن لا نرى الله في هذه الدنيا. Ya, dan kesimpulannya kita tidak bisa melihat Allah, kita tidak bisa melihat Allah di dunia ini, di bumi ini. نرى ما يدل على وجود الله. Tapi kita bisa melihat dalil-dalil, bukti-bukti yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. الإسلام أمرنا أن نتفكر بمخلوقات الله. Agama kita Islam menyuruh dan memerintahkan kita untuk memikirkan, ya, untuk memikirkan apa saja tanda-tanda yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. نتفكر بأنفسنا. Kita coba pikirkan tentang diri kita sendiri. كيف نأكل؟ Bagaimana kita makan, وكيف نشرب؟ bagaimana kita minum, وكيف نتكلم؟ ketika kita berbicara bagaimana pula, وكيف نرى؟ bagaimana kita melihat, وكيف نسمع؟ bagaimana bisa kita mendengar, وكيف نتنفس؟ bagaimana kita bernafas. كل هذا يدل على وجود الله. Ini semua adalah tanda, bukti, ya, menjadi dalil akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. تأملوا معي في مسألة الطعام فقط. Ayo, kata beliau, kita pikirkan sejenak bersama saya. Kita pikirkan masalah makanan saja. Makanan saja. انظروا إلى الأسنان الأمامية. Coba kita perhatikan gigi kita yang depan. الله تعالى جعلها على شكل السكين تساعدنا على قطع الطعام. Bagian depan gigi itu dijadikan Allah Ta'ala kayak pisau yang membantu kita untuk gampang menyantap makanan. نقطع الطعام بالأسنان الأمامية ثم نأخذه إلى الخلف إلى الأسنان الخلفية. Kita memotong makanan, menyantap makanan, pertama kan dengan gigi yang di depan. Setelah itu kita bawa ke dalam. Habis itu baru dikunyah dengan gigi gusi kita, dengan gerham kita. الأسنان الخلفية تساعدنا على مضغ الطعام. Maka gigi bagian belakang itu membantu kita untuk mengunyah makanan-makanan itu. تخيلوا لو كانت بالعكس. Coba bayangkan seandainya yang terjadi adalah kebalikannya. كيف كنا نأكل؟ Nasi harus naik belakang itu jolo. تخيلوا Bagaimana kita makan? Coba bayangkan. تخيلوا لو أن الخلفية هي التي في الأمام. Bayangkan seandainya gigi-gigi naik belakang ini jolo. والأمامية هي التي في الخلف. Ipon naik jolo ini belakang. كيف كنا نقطع الطعام؟ Biar kita makan mangkotak na bisa do. Ya. I am correct.
Seperti makan ayam goreng kata beliau. أو بأوا Bakwan. atau bakwan. أو كركوك كركوك. كيف كنا نقطع الطعام؟ Gimana kita menyantap, menghantam makanan itu, mengkotak pagi pun makinan diciptakan Allah kita. ثم لنتفكر بعد بمسألة الطعام. Kemudian kalau kita pikirkan lagi tentang sebahagian pembahasan tentang makanan ini. الطعام عندما يصير في داخل الفم ينزل شيء من الريق في داخل الفم يساعدنا على مضغ الطعام. Ketika makanan itu, ya udah nggak bahasa Indonesia sama-sama ini. Udah marimbar. Sudah mau tidak? Mati dong. Ketika makanan ini sudah berada di mulut kita, maka spontan saat itu datanglah air liur, ya, yang dengan air liur yang di mulut kita ini membantu untuk mengunyah, mempermudah mengunyah makanan yang kita makan itu. تخيلوا لو لم يكن بالمرة Bayangkan kalau seandainya tidak ada air liur tersebut, لاحتجنا إلى قليل من الماء عند كل لقمة. pasti setiap kita mengunyah, ya, setiap kita mengunyah makanan butuh kepada air. وتخيلوا لو كان كثيرا Dan bayangkan pula bagaimana seandainya air liurnya itu banyak, بمقدار هذه القارورة. ya, sebanyak aqua native di beliau. كيف كنا نأكل؟ Gimana kita makan seperti itu? لو كان ينزل بهذه الكثرة ما استطعنا الطعام. Andainya yang turun air liur sekaligus ketika makan, sa'akwai dia minta makan. هذا كله يدل على عظيم قدرة الله. Maka ini semua adalah menunjukkan keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. الإسلام أمرنا أن نتفكر بمخلوقات الله. Agama kita Islam memerintahkan kita untuk memikirkan makhluk ciptaan Allah. ونهانا عن التفكر بذات الله. Dan agama kita melarang kita untuk memikirkan zat Allah Subhanahu wa taala. الله تعالى لا يتصور في العقول. Karena Allah tidak bisa dibayangkan, tak bisa dihayalkan di benak pikiran kita. لا يتصور في الأذهان. Tidak bisa dibayang-bayangkan di otak kita. لا يشبه البشر. Karena Allah tidak serupa dengan manusia, ولا يشبه الملائكة. tidak serupa dengan malaikat, ولا يشبه الضوء. tidak serupa dengan cahaya, ولا يشبه الظلام. tidak serupa dengan kegelapan. ليس جسما كثيفا كالبشر. Allah bukan jisim kasif, bukan benda kasif yang bisa dipegang tangan seperti manusia. Allah tidak seperti itu. وليس جسما لطيفا كالضوء والظلام والهواء. Dan Allah bukanlah jisim benda yang latif yang tak bisa dipegang tangan seperti kegelapan, hawa, cahaya. Allah tidak seperti itu. ولا يوصف بصفات الجسم. Dan Allah tidak disifati dengan sifat-sifat benda. الله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه. Maka Allah tidaklah serupa dengan makhluknya, baik dan sesuci maupun semua suci. والآن أنا أسألكم سؤالا. Sekarang kata beliau, saya ingin bertanya kepada kalian pertanyaan. وأريد الجواب بعد أن تسمعوا السؤال باللغة الإندونيسية. Kata beliau, Syekh, saya ingin mendengarkan jawabannya dari kita semua setelah diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Yang paham bahasa Arab jangan jawab dulu ya. siap? Siap. siap? Siap. siap? Siap. من خلق السماء؟ Siapa yang menciptakan langit? Allah. أعد السؤال. Kata beliau, ulangi kembali. Kurang semangat ini, Bapak kan Muhammad. Kata beliau, siapa yang menciptakan langit? Allah. من خلق العرش؟ Siapa yang menciptakan arasy? Allah. من خلق الأرض؟ Siapa yang menciptakan bumi ini? Allah. من خلق جميع الأماكن؟ Siapa yang menciptakan seluruh tempat? Allah.
فإذا الله تعالى كان قبل المكان. Berarti kesimpulannya Allah Maha Ada sebelum menciptakan tempat. والله تعالى لا يتغير. Allah tidak berubah-ubah. نحن نتغير. Karena yang berubah itu adalah makhluk seperti kita. هل أنا طلعت من بطن أمي على هذا الطول؟ Kata beliau, apakah saya terlahir dari perut ibu saya dengan ketinggian seperti ini? Tidak. هل طلعت من بطن أمي وعندي لحية بيضاء؟ Apakah ketika beliau lahir kemudian sudah mempunyai jenggot yang warna putih? كنت طفلا صغيرا. Ya, mestinya dulunya beliau adalah masih anak yang kecil, bayi. وهذا حالنا جميعا. Dan inilah semua keadaan kita. كنا أنا كتير. Dulunya kita masih kecil. من الذي غيرنا؟ Siapa yang merubah kita sehingga besar seperti ini? Allah. فإذا الله يغير ولا يتغير. Berarti Allah dialah yang merubah dan dia tidak berubah. كان ولا مكان. Allah Maha Ada sebelum diciptakan tempat, وبعد أن خلق المكان dan setelah Allah menciptakan tempat, الله لا يتغير. Allah tidak berubah. فهو موجود بلا مكان. Berarti tetap seperti sedia kala, ada, tidak butuh kepada tempat, ada tanpa tempat. أما رفع الأيدي إلى السماء ليس لأن الله يسكن السماء. Adapun ketika kita berdoa mengadahkan kedua tangan kita ke langit, itu bukan maknanya karena Allah ada di langit, tinggal di langit. Bukan itu maknanya. لأن السماء هي قبلة الدعاء. Ya, karena ternyata langit itu adalah kiblatnya orang yang berdoa. كما أن الكعبة هي قبلة الصلاة. Sebagaimana halnya Ka'bah adalah kiblatnya orang yang melaksanakan salat. يا أحبابنا هذه العقيدة الإسلامية الأشعرية. Kata beliau, wahai saudara-saudaraku, orang-orang yang saya kasihi, yang saya cintai, ini yang saya paparkan ini semua adalah bahagian dari akidah Asy'ariyah التي تدرس في هذا المعهد. yang diajarkan alhamdulillah di Ponpes Mustafawiyah pesantren kita yang kita cintai. معهد المصطفوية يدرس هذه العقيدة. Di Ponpes kita ini, di Purba ini, Ma'had Mustafawiyah ini diajarkan akidah semacam ini. في أم البراهين Pada kitab kita yang bernama Ummul Barahin dipelajari di kelas 7. وفي عقيدة العوام Ada Aqidatul Awam dipelajari di kelas 4. إلى غير ذلك. Ya, begitu juga lah kitab-kitab yang lain, kitab-kitab akidah tauhid yang dipelajari di Purba ini. اثبتوا على هذه العقيدة. Pesan beliau, maka tetap konsekuen istiqomah dengan akidah keyakinan ini. ولا تقبلوا دينا جديدا. Jangan kita terima agama, keyakinan yang baru. لأنه في هذا الزمان من يدعو إلى الفساد والعياذ بالله. Karena di masa, di zaman kita sekarang ini, ada orang-orang tertentu yang mengajak kepada akidah-akidah yang rusak. يدعون إلى عقيدة التشبيه. Mereka ini mengajak orang supaya meyakini keyakinan tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. يقولون بأن الله يسكن السماء. Mereka mengatakan bahwa Allah tinggal di langit. ومنهم من يقول الله جالس على العرش. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa Allah duduk di atas arasy. ومنهم من يقول الله موجود في كل مكان. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan Allah berada di setiap tempat. وهذا كله ضد الإسلام. Dan tentunya ini semua adalah berbeda dengan keyakinan kita dengan Islam. عقيدة الإسلام الله لا يشبه شيئا. Akidah Islam, keyakinan kita dalam beragama Islam ini bahwa Allah tidaklah serupa dengan apapun. موجود بلا كيف ولا مكان. Allah ada, tidak disifati dengan sifat-sifat makhluk dan tidak bertempat ولا جهة. dan tidak berada pada arah. كما جاء في القرآن في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Sebagaimana akidah kita ini yang difirmankan oleh Allah pada firman-Nya, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidaklah serupa dengan sesuatu apapun dari makhluknya, baik dari satu segi maupun semua segi, dan Dia Maha mendengar lagi Maha.
وهنا سؤال مهم. Nah, sekarang ini ada pertanyaan penting, kata beliau. قد يسألني أحدكم Bisa saja ada salah seorang dari kita bertanya kepada beliau, kepada Syekh, أيها الشيخ، طالما هذه العقيدة تدرس في معهدنا في المصطفوية، لماذا ذكرتها من جديد؟ kalau andainya ada salah seorang di antara kita yang bertanya, ayuhas Syekh, oh Tuan Guru, bukankah akidah yang dipaparkan ini semua telah diajarkan dan dijelaskan pada ma'had ponpes kita? Lalu kenapa lagi disebut-sebutkan ini, lagi diulang-ulangi begitu? لأن عقيدة التشبيه تنتشر في بلادكم. Kata beliau adalah untuk mengokohkan dan menguatkan kita dengan akidah yang benar. Karena ternyata akidah tasbih itu, keyakinan yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, sekarang sudah mulai tersebar di Indonesia ini, di negeri kita ini. فنحن بحاجة لتذكير هذه العقيدة. Karena itulah kita sangat butuh untuk mengingatkan akidah Asy'ariyah ini. وهذه وظيفتنا جميعا. Tentunya ini bukan hanya tugas beliau saja, tapi kita semua juga. الأم التي في بيتها، Seorang ibu yang berada di rumahnya, والأب الذي في عمله، seorang ayah yang berada di pekerjaannya, والأستاذ في المعهد، seorang guru yang ada di pondoknya, ومدير المعهد، seorang pimpinan di pesantrennya, والعامل، seorang pekerja والتاجر، atau pedagang, ورجال الحكومة. atau dia yang bekerja di instansi pemerintahan, pegawai negeri umpamanya. كلنا مسؤولون عن التذكير في هذه العقيدة. Semua kita ini bertanggung jawab untuk mengingatkan akidah yang benar ini. لأن عقيدة التشبيه ضد الإسلام. Karena akidah tasbih, keyakinan tasbih itu menyerupakan Allah dengan makhluk, akidah seperti ini adalah akidah yang berseberangan, bertentangan dengan akidah Islam. وهؤلاء الذين يعتقدون هذه العقيدة أينما حلوا حل الخراب. Dan yang fatalnya lagi, orang-orang yang punya keyakinan semacam tadi, akidah tasbih itu, akidah yang meyakini bahwa Allah serupa dengan makhluknya, mereka ini dimanapun mereka berada pasti akan mendatangkan kebinasaan, kerusakan dan kehancuran. أليس تحتفلون بالمولد؟ Bukankah kita semua ini merayakan ihtifal Maulidin Rasul sallallahu alaihi wasallam? الاحتفال بالمولد يجوز. Kita, pandangan yang kita yakini dan yang disampaikan oleh guru-guru kita bahwa merayakan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu boleh. أما هؤلاء يحرمون الاحتفال بالمولد. Tapi mereka yang punya keyakinan tasbih tadi, mereka mengharamkan memperingati acara Maulidin Rasul. وأذكر لكم حادثة. Beliau Syekh akan menyebutkan satu kejadian. كنت في بلاد الحبشة. Beliau Syekh dulu pernah ke satu negara yang bernama Habasyah, Ethiopia sekarang ini. جاء إلي شيخ من مشايخ القرى. Ada salah seorang dari Syekh, seorang ustadz di kalangan negara tersebut, di kampung perkampungan dari negara Sumat ini, mendatangi beliau Syekh kita. وأخبرني هذه القصة. Lalu ustadz tadi ketika sudah datang kepada beliau Syekh kita ini, berceritalah guru tersebut. قال هناك شاب تعلم هذه العقيدة، عقيدة التشبيه، وأن الاحتفال بالمولد حرام والعياذ بالله. Kata beliau bahwa di daerah ini dulu ada seorang pemuda yang mempelajari akidah tasbih, ya, akidah yang meyakini bahwa Allah serupa dengan makhluknya, dan dia punya prinsip bahwa memperingati Maulidin Rasul itu tidak boleh dan haram. فأتى إلى أمه. Lalu pemuda ini pun setelah mengkaji itu semua dan mempelajari itu dan punya keyakinan yang rusak ini, dia datang kepada ibunya. وطلب منها أن تنزل إلى غرفة تحت الأرض لجلب الطعام. Lalu هو الرجل الشاب طلب من أمه. kemudian pemuda ini, seorang anak,
datang kepada ibunya lalu meminta agar dibawakan makanan dari kamar paling bawah. قالت له أن تنزل واجلب هذا الطعام. Maka kata ibunya, ya kau saja yang ambil, kau yang ambil makanan itu, kenapa harus saya, kan gitu bapaknya. قال لها لا أنت انزلي. Kata anaknya ini, enggak, bukan saya, tapi engkau. Bu, kau yang pergi, kau yang turun mengambil makanan itu. فعندما نزلت في الغرفة أقبل عليها باب الغرفة. Apa yang terjadi ketika ibunya turun untuk mengambilkan makanan ini? Karena kini itu kamar lain. Rumah masuk omak naon ke kamaron dikunci anak naon mangan buah. حبسها في الغرفة حتى ماتت. Lalu yang terjadi, ibunya umat naon di kamar sampai mati. Dia menjarakan ibunya di kamar tersebut sampai mati. قتل أمه والعياذ بالله. Maka tentunya dia telah membunuh ibunya, wal'iyadu billah. تعرفون ما هو السبب؟ Tahu nggak kita kira-kira apa sebabnya? Kenapa dia lakukan itu kepada ibunya? لأنها تحتفل بالمولد. Alasannya adalah karena ternyata ibunya mau memperingati Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Gara-gara ini umat mati ya, umatnya. لذلك أنا أدعوكم لإقامة الدورات التعليمية التثقيفية في علم أهل السنة. Karena itulah beliau selalu mengajak kita bagaimana supaya dibuat daurah pelajaran-pelajaran dengan beberapa hari tertentu umpamanya untuk mengkaji, mendalami, mempelajari ilmu agama ini, akidah kita yang benar itu. للأمهات Baik kepada ibu-ibu, وللأستاذات bahkan para guru juga, وللطالبات bahkan kepada pelajar-pelajar kita, وللأساتذة kepada masyayikh guru-guru, وللطلاب kepada santri-santriati. حتى نتمكن بعلم أهل السنة. Itu tujuannya semua tiada lain supaya kita mantap dalam akidah Ahlus Sunnah ini, tetap beristiqomah dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, حتى نحمي شبابنا supaya kita bisa menjaga, memelihara pemuda-pemuda kita, generasi-generasi kita بالعلم. dengan ilmu agama tentunya, وحتى نحمي الأمهات بالعلم. supaya kita juga menjaga para ibu-ibu ini semuanya dengan ilmu agama, وحتى نحمي الطالبات بالعلم. supaya kita bisa menjaga ya mereka pelajar-pelajar penuntut ilmu itu dengan ilmu. علم الدين هو الحصن الذي يحمينا بإذن الله. Maka ilmu agama inilah yang sebenarnya menjaga kita dari hal-hal yang tidak baik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. الله تعالى أمرنا أن نتعاون على الخير. Allah memerintahkan kita untuk saling membantu, saling menolong di dalam kebaikan. فأنا مستعد أن آتي إلى هذه البلاد Kata beliau, saya siap saja untuk datang ke negara kita ini, Indonesia ini, bahkan ke daerah kita, لإقامة الدورات التعليمية untuk membuat daurah-daurah semacam kursus-kursus kilat gitu, للأمهات baik kepada ibu-ibu, وللأستاذات para guru, وللأساتذة. kepada asatidz, ustaz-ustaz. كل هذا لله تعالى. Ini semua beliau rela adalah lillahi ta'ala. أسأل الله تعالى أن يجمعنا دوما على خير. Amin. Beliau berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa Allah tabaraka wa taala mengumpulkan kita selalu dalam kebaikan. Amin. وأن يجعلنا متحابين متزاورين. Dan semoga Allah tetap menjadikan kita orang-orang yang saling mencintai, saling menjunjung karena Allah. وأن يجمعنا في مجالس علم الدين. Dan Allah taala mengumpulkan kita di dalam majlis-majlis ilmu. وأن يثبتنا على عقيدة أهل السنة. Dan semoga Allah menetapkan kita istiqomah dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. وأن يحفظنا من عذاب القبر. Dan semoga Allah menjaga, memelihara kita dari siksa kubur, ومن عذاب النار. dari siksa neraka. وكما جمعنا في هذا المكان أسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في الفردوس الأعلى. Dan beliau berdoa memohon kepada Allah semoga sebagaimana Allah mengumpulkan kita di tempat ini dalam kebaikan, nanti di akhirat semoga Allah juga mengumpulkan kita di
isi surga Al-Firdaus. Amin. وأتوجه بالشكر إلى إدارة معهد المصطفوية التي أتاحت لي فرصة الكلام معه. Ya, tak lupa beliau memberikan rasa syukur apresiasi yang besar terkhusus kepada ya segenap pengurus Ponpes Mustafawiyah, mulai dari pimpinan sampai semua kepada pihak-pihak kantor atas kesempatan yang diberikan kepada beliau supaya bisa memberikan kajian untuk kita pada pagi hari ini. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.